A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jawab salamnya semangat. Semangat hari ini. Karena menyampaikan salam itu hukumnya sunnah. Masya Allah. Sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Tema kita kali ini, luar biasa ya. Ini Al-Ghani. Al-Ghani. Salah satu sifat Allah di Asmaul Husna yang artinya adalah Allah Maha Kaya. Masya Allah. Kaya. Allah Maha Kaya. Bahkan sampai seorang pedagang, nah ini ada orang dagang nih Kak. Ada orang dagang tiba-tiba waktunya ngaji, dia memilih ngaji daripada ngejagain dagangannya. Masya Allah. Kan warung banyak tuh. Kamu bayangin ada warung banyak. Yang lain tetap buka warung. Tapi yang ini keluar. Ketika ditanya, Bapak mau kemana Pak? Saya mau ngaji dulu. Udah lama nih belum ngaji lagi. Lu nanti kalau ada yang beli gimana langganannya? Terus dia cuma bilang gini. Kaifa akhafu minal fakri. Bagaimana aku takut dari kefakiran. Bagaimana aku khawatir dengan kemiskinan. Wa ana Abdul Ghani. Sedangkan aku ini adalah hamba dari Allah yang Maha Kaya. Masya Allah. Masya Allah. Ini seorang pedagang yang gak pernah takut miskin. Karena dia yakin Tuhannya itu Maha Kaya. Al-Ghani. Masya Allah. Nah Bunda mau nanya nih Bi. Gimana cara kita mengamalkan sifat Allah Asmaul Husna Al-Ghani itu dalam kehidupan sehari-hari? Sifat Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya itu kita amalkan dalam keseharian. Coba lihat. Tadi Abi udah ceritain Allah menitipkan sebagian. Allah memberikan sebagian kekayaannya buat kita. Betul nggak? Nah, Allah lagi ngajarin nih pemirsa sama kita. Allah aja yang Maha Kaya memberikan, menitipkan, memberikan, kemudian menganugerahkan sebagian kekayaannya buat kita nikmati. Masa iya kita yang cuma dititipin nggak mau ikut ngebahagiain orang lain dengan harta kekayaan yang dititip sama Allah. Jadi Allah cuma mau ya udah aku titip hidup, aku titip umur, dititip apa tadi mata, dititip mulut, telinga, semuanya. Kaki, gunakan itu untuk kebaikan, bermanfaat sehingga hidupmu ini bisa membahagiakan banyak orang. Balik lagi ke berbagi itu ya, ke berbagi. Masya Allah, tabarakallah. Karena Allah adalah zat yang Maha Kaya dan Allah zat yang Maha memberikan cinta, kasih sayang, berbagi. Bahkan sampai, nah kan udah dibahas kemarin, nyambung lagi nih. Ya, nyambung lagi. Dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ke siapapun. Ya. Bahkan ada orang yang nggak pernah mau dekat sama Allah, sama orang jahat, minal julitin, wal kepoin, wal nyinyirin. Siapa lagi tuh punya sifat begitu? Semoga kita enggak ya, insya Allah. Semoga kita enggak. Orang yang sebegitu jahat aja Allah masih memberikan kehidupan, coba. Jadi nggak bisa tuh diukur kekayaan Allah dari kita yang kaya, enggak. Bisa jadi orang yang kita lihat, maaf, miskin, rumahnya reot, boro-boro dia punya mobil, sepeda juga udah jalan matat meletot, tapi ternyata hatinya jauh lebih kaya dari kita yang tinggal di dalam rumah beton. Hatinya luas, iya. Seluas samudra ya. Dan sebaliknya, nggak pernah ada yang tahu, saudara, keluarga, atau siapapun yang pernah kita lihat tinggal di rumah mewah. Tapi hatinya miskin karena nggak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Masya Allah. Gitu. Aduh bahasannya jadi bikin kita lebih semangat untuk berbagi, lebih semangat lagi untuk berbuat ya, karena tentunya buat bekal kita ya Bi ya. Betul. Tapi ditahan dulu boleh? Oke, nanti siap. Ada Queen juga mau bertanya, kayaknya ya. Serius mau nanya, bertanya. Queen? Nanti tahan dulu Arkan? Ya pemirsa. Mau nanya juga? Nanya. Persiapan sahur. Sahur, maklum.
Pokoknya Semangat lagi dek, duduk lagi dek. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama Zaki Mirza dan keluarga. Tentunya di program Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Abi, kalau aku upload di sosmed, kan aku punya skuter baru. Itu pamer atau enggak sih? Pamer ya Bi ya? Ya. Pamer nggak sih? Makanya tadi lagi dibahas tuh kan. Oh, Pamer skuter. aduh. Uploadnya di mana tuh kamu, Kak? Di IG ya? Di IG? Iya, aduh. Masalah kita ngupload segala macam itu sebenarnya sih kalau bisa ya jangan. Kalau bisa. Jangan ya. Seperti yang Abi suka bilang, udah nggak usah diposting-posting. Iya. Maksudnya kalau yang makanan enak gitu kan kayak gitu, banyak orang di luaran yang lapar, kasihan, betul. barang-barang nah, ya udah. Tapi itu pilihan ya. Pilihan ya. Ini kita hanya memberikan ya berbagi kisah lah, pengalaman pribadi. Karena jangan sampai kita posting sesuatu terus ada orang yang ngeliat sedangkan dia di posisi jangankan beli yang kita punya. Iya. Kadang buat makan aja susah gitu kan. Kadang buat beli beras aja nggak bisa. Nah, jadi kalau mau posting yang seperti itu ya sebenarnya sih silakan aja itu pilihan. Tapi ya jangan lupa diimbangin sama istighfar. Dan yang paling penting diimbangi dengan sedekah. Oh gitu. Kalau yang konten-konten kan namanya kita kan gini, konten kreator. Udah gitu kan kita membantu usaha-usaha kecil. Oh iya. Makanannya biar laku itu Kalau boleh itu ya Bi, nggak ya, kayak apa-apa. gitu. Itu kan namanya kita bersedekah dengan akun yang kita punya. Karena sedekah itu kan nggak selamanya dengan uang yang kita punya. Kita punya skill, kita punya followers, kemudian di Facebook kita juga banyak pengikutnya. Kenapa enggak kita bantu orang lain yang lagi usaha supaya mempermudah Iya. masyarakat itu menerima informasi tentang produk Betul. sesuatu gitu kan, itu nggak masalah. Nah untuk kitanya yang lagi belajar agama nih, lebih baik kalau masih bisa nggak usah ya nggak usah. Kenapa? Karena bisa jadi nanti diuji loh. Misalnya kita posting mobil, posting rumah. Kadang Allah itu menguji dari apa-apa yang kita punya niat sombong. Karena yakin deh semakin tua kita akan semakin sadar bahwa dunia tuh nggak ada apa-apanya. Apalagi udah di umur 40 ya. Contoh, kamu kalau ngelihat orang tua yang udah manula, tahu manula nggak? Tahu. Manusia lanjut usia, betul nggak sih panjangannya Aki-aki itu ya? nenek-nenek Bi, mereka mah udah bilang aki-aki nenek-nenek udah. Aki-aki nenek-nenek. Coba lihat kalau megang barang, megang kayak gini, megang handphone udah gemeter. Udah gini ya. Betul nggak? Iya. Gemeter nggak, pernah lihat kan? Kayak omah kan megangnya udah nggak sempurna. Nah, ya kan? udah gemeter. Kenapa sih Allah bikin orang yang udah tua tuh gemeter? Karena Allah lagi mau bilang gini, kamu tuh udah dikit lagi balik ke aku, kata Allah. Jadi jangan terlalu kenceng megang dunia. Jangan terlalu kenceng, ntar bakal Nyontohin dilepas. ya Bi ya, kayak nyontohin ya. Jadi kalau kebangetan kenceng ntar susah ngelepas kan. Jadi orang tua itu udah dikit lagi kembali sama Allah, dibikin gemeter. Dibikin gemeter ya, Masya Allah. Yang berikutnya, kenapa sih semakin tua kita semakin kalau kata orang Betawi semakin siwer, Iya. ngelihat segala sesuatu udah bebayang. Ini aku udah bebayang juga Bi. Ini tua enggak nggak tua kan? jelas. Ini juga nih kalau dilepas nih kacamatanya, tuh. Ini kacamata Ini jelas gaya nih. ini bolong. Ini bolong. jelas juga orang nggak ada kacanya kan. Kenapa sih semakin tua kita dibikin semakin kabur penglihatannya? Karena Allah lagi nasehatin lewat penglihatan itu jangan terlalu fokus lagi sama dunia. Masya Allah. Kenapa? Mata yang ada di kepala fungsinya melihat dunia. Tapi semakin tua semakin Allah bikin kabur. Karena Allah mau kita melihat tidak dengan mata kepala lagi, tapi lihatlah akhirat dengan mata hati. Jadi Allah tuh maha kaya. Maha kaya ya. Jadi kalau masalah posting tadi ya mudah-mudahan kita contohin. Kan orang tua kewajibannya nyontohin.
Jadi kalau saya ya berusaha untuk tidak memposting apa yang Allah titip gitu kan. Nah ini juga emaknya nih harus banyak belajar. Iya, banget belajar. Tidak banyak memposting apa yang Allah titip. Kan gini, ya Allah kita posting, wah alhamdulillah nih ini rumah saya. Padahal pikir, rumah saya, rumah lo. Allah ya kan. Itu mah rumah yang maha punya kali, yang maha kaya Allah. Mendidik anak dengan sifat al-ghani itu kayaknya luar biasa ya Bi ya. Iya. Bikin mereka dari kecil itu udah yang tertanam sifat yang rendah hati. Iya. Bukan rendah diri Arkan sama Queen. Tadi Arkan kayaknya ada yang ditanya deh Bi. Ada yang Tadi tanya nggak udah deh? ngomong-ngomong ke Bunda. Nggak ada. Oh nggak ada. Dia cuman lagi bingung. Karena mungkin kalau di sekolah kan dek, banyak teman-teman kan yang dijemput pakai mobil apa. Ya kadang ada. Kamu ada nggak dek kepikiran gini? Waduh itu yang temen aku nih jemputnya mobilnya keren banget. Ada nggak kayak gitu dek? Nggak, alhamdulillah. Berarti Abi, bersyukur. susah nggak sih Bi perkaya hati kita dengan iman? Nah ini buat mereka. Gini, jangan pernah kita punya cita-cita sekedar jadi orang kaya. Karena orang kaya itu belum tentu baik hati atau kaya hati. Iya. Jangan pernah bermimpi jadi orang kaya, karena orang kaya belum tentu baik hati. Bermimpilah jadi orang baik, Masya karena Allah. orang baik sudah pasti kaya hati. Oke. Oke, jadi tadi quotes-nya gitu ya. Tadi Buat quotes-nya pemirsa, ini ada oleh-oleh quotes dari kita. Iya. Jangan bermimpi Jangan jadi bermimpi. orang kaya, karena orang kaya belum tentu baik hati. Oke. Banyak-banyaklah bermimpi jadi orang baik, karena orang baik insya Allah kaya hati. Masya Allah, ini bisa aku simpan buat nanti sharing lagi sama the Nah. power of emak-emak. Alhamdulillah kan lagi belajar Bi Kalau menyampaikan. mau posting tuh yang gitu-gitu tuh, yang bikin orang jadi ilmunya Yaudah, jadi bermanfaat. Nanti kirimin ya. Boleh. Oke, Abi tahan Wani dulu. piro. Wani 5.000 lah. Abi Ya. udah santai dulu, nanti kita lanjut lagi karena Bunda harus menyiapkan buat Oke. sahur. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita akan kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Berkah. Oh iya gini nih Pak. Kakak, kenapa sih kok kayak nggak bertenaga? Kan tadi udah sahur. Iya nih Bun, aku ngerasa badan aku kurang bertenaga. Gimana sih Bun caranya biar badan aku tetap kuat selama bulan puasa? Di bulan puasa ini kita harus menjaga kesehatan agar selalu fit. Jadi pas sahur sangat penting untuk memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Nih, salah satunya minuman susu steril susu 7 kurma. Nah, bener. Kalau tubuh kita kuat selama bulan puasa, jadi kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang Nabi kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti sholat malam, zikir, dan tadarus Quran. Maka kita harus konsumsi susu 7 kurma. Yuk, minum yuk. Berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak, jadi nggak bikin hambar dan nggak enak. Iya, bener banget Kak. Dan susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan, memiliki banyak khasiat dalam tubuh, dan mengandung nutrisi susu steril. Jadi double khasiatnya. Tahu nggak sih, sahur dengan kurma ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Emang kurma mengandung apa sih, Bi? Buah kurma mengandung banyak nutrisi yang mudah dicerna oleh tubuh dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk menambah stamina sekaligus baik bagi kesehatan. Pas banget kan susu 7 kurma ini bisa diminum saat sahur. Masya Allah. Masya Allah.
Bener banget tuh Bi, selain buah kurma yang sangat bermanfaat bagi tubuh, pohon kurma juga sangat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Getahnya bisa jadi sirup, terus daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa menjadi perabotan dari kayu. Masya Allah, kita sebagai manusia pun harus seperti pohon kurma yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Bunda udah stok susu 7 kurma di rumah selama bulan puasa. 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Zaki Mirza dan keluarga, masih di program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jadi punya ini baru sekarang ya. Ini ya Arkan ya, Alhamdulillah. Baik, kalau berbicara tentang sifat Allah Maha Kaya, Al-Ghani, nggak ada habisnya. Gak ada habisnya ya. Durasi setengah jam mah, Allah nggak ada apa-apanya lah dibanding kekayaan Allah. Terus aja dibahas terus Bener. ya, Masya Allah. Jangankan kita nih manusia yang nggak punya apa-apa. Tadi udah kita bahas, datang nggak bawa apa-apa ke dunia, ninggalin dunia juga nggak bawa apa-apa. Cuma kain kafan, 2 helai, badan kita dibungkus. Semua orang yang sayang kita nganterin cuma sampai ke ujung kuburan aja, udah selesai. Masing-masing kembali ke rumah. 1 minggu kita masih diingat, 2 minggu masih diingat, sebulan, setahun, bertahun-tahun, orang sudah move on dengan aktivitasnya masing-masing. Jangankan kita. Rasulullah suatu hari didatangi oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, kali ini aku sedang tidak menyampaikan wahyu. Tapi ada titipan dari Allah. Nah, ini titipan. Allah mempersilahkan engkau memilih 1 di antara 2 pilihan. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, Allah memberikan pilihan. Pertama, engkau ingin menjadi rasul sekaligus raja. Masya Allah. Yang kedua, engkau menjadi rasul sekaligus hamba. Masya Allah. Yang pertama itu, kalau jadi rasul tapi sekaligus raja. Tinggal di istana. Tinggal duduk manis ya. Duduk di atas singgasana. Atau mau jadi rasul dan hamba. Iya. Pasti pemirsa setia Metro TV sudah menebak. Jawabannya, Rasul lebih memilih menjadi Rasul dan Hamba. Masya Allah. Malaikat Jibril kemudian bilang apa? Wahai Muhammad, seandainya saja engkau memilih Rasul dan Raja, pasti apa yang engkau pegang akan jadi emas. Masya Bayangkan. Allah. Pegang ini jadi emas. Pegang Arkan jadi emas. Oh, jangan ya. Pegang apa jadi emas. Kalau seandainya Rasul memilih menjadi Rasul dan Raja. Saking cintanya Allah dengan Rasulullah. Dan Allah Maha Kaya, namanya kekasih dengan yang disayangnya kan pasti apa yang diminta langsung dikasih. Wahai Rasulullah, andai engkau memilih menjadi Raja, apa yang engkau injak itu akan menjadi mutiara. Ya Allah. Apa yang engkau gunakan, semua akan menjadi berlian. Jadi kalau Rasulullah milih jadi raja dan memilih Rasul dan Raja, pasti waduh Masya Allah. Dunia lah, semuanya dunia tuh dapat gitu intinya. Bahkan kata malaikat Jibril, pasti Allah akan memberikanmu kekayaan lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Masya Allah. Nabi yang paling kaya. Tapi Rasul lebih memilih menjadi raja dan hamba. Karena sederhananya beliau. Sederhana. Sederhana bukan berarti susah. Apa sih maksud sederhana? Kan manusia boleh dong kaya. Tapi Allah yang Maha Kaya mengajarkan kepada kita bahwa dengan kematian kita ujung-ujungnya ya nggak punya apa-apa. Iya. Nah, hidup sederhana itu bukan hidup susah. Hidup sederhana itu sederhanakan hati kita. Bahwa di hati itu tidak boleh ada apapun yang bersifat dunia. Hati yang sangat sederhana itu di dalamnya tidak ada dunia. Tapi cuma ada Allah. Allah Maha Kaya. Dengan sakaratul maut Allah menunjukkan aku yang kaya. Aduh ya Allah. Dengan kita dikasih sakit nggak bisa ngapa-ngapain padahal uang banyak. Makan udah dipakai selang dari sini nih dek, banyak tuh. Bukan dari mulut lagi, dari sini. Allah mau bilang sama kita, aku yang Maha Kaya. Engkau jangankan berhadapan dengan sakaratul maut. Baru berhadapan dengan sakit aja udah nggak bisa ngapa-ngapain. Masya Allah. Maka bersyukur. Jalani, nikmati, syukuri.
sangat bermanfaat banget ya Bi ya. Amin, Mudah-mudahan amin. kita bisa mengamalkan. Tapi sebelum itu aku mau ngajak anak-anak, boleh nggak kita berzikir Asmaul Husna yuk sama Abi bareng-bareng? Ya. Ajakin dong Abinya. Ayo mulai. Biar sifat-sifat Allah tuh ada di hati kita Bi. Ayo, yuk. Ayo Arkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabbir ya Khaliq. Alhamdulillah, Masya Allah Abi. Tadi Arkan apal. Lihat ke belakang karena ada Asmaul Husna. Ada ya. Ini dihafal sedikit-sedikit. Mudah-mudahan menjadi akhlak untuk Oke. kita semua ya Bi ya. Bi pamit dulu. Siap. Kita harus persiapan Kita sahur. pamit dulu. Betul. Pemirsa setia Metro TV, insya Allah program Asmaul Husna ini bukan berarti kami sekeluarga lebih baik, enggak. Kami masih berproses Iya. menjadi manusia lebih baik. Saya bagaimana bisa bermanfaat lagi, membahagiakan banyak orang. Amin. Kami tidak lebih baik dari ayahanda ibunda beserta adik-adik yang menyaksikan lewat layar kaca. Iya. Kami sedang belajar program ini berbagi kisah, berbagi hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Masya Allah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.